Kalau orang melihat secara literal, mestinya swasembada pangan itu tidak hanya lihat beras, ada kacang, ada ubi, ada pisang, ada jagung, dan lain-lain komoditi yang ada di belakang. Tapi saya tidak perpanjang lebar itu. Intinya program sakti itu S itu utamanya bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya alam kita berdayakan dan kita manfaatkan. Itu intinya. Yang berikut, Pak Gusti mohon maaf, kami kebetulan di belakang ada kekhasan. Kenapa di mana-mana ada status naik, saya selalu sapa seperti Pak Rui. Kalau lihat umur, kalau lihat status, mungkin saya katakan itu seorang anak kecil, tapi beliau punya status. Ada status naik bersama Pak Sekretaris DPC DPP, mungkin dengan kawan-kawan lain. Dan itu sudah struktur adat kami, Pak Gusti. Karena itu kemudian kita diskusi setelah Pak Felix bergabung, kita diskusi untuk mempertahankan program sakti karena itu adalah memperkokoh adat istiadat, toleran antar umat beragama, seni budaya dan olahraga. Kenapa struktur adat tidak boleh dihilangkan? Karena itu divisi kami mencantumkan juga kata Sabaya Keselati. Mungkin bagi telinga kawan-kawan bukan Melaka itu kata agak aneh. Tapi kalau saya memberikan penjelasan ringkas, sebetulnya Sabaya Keselati itu sama dengan hukum cinta kasih, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Karena itu struktur adat itu kemudian di periode pertama kemarin kami perjuangkan. Terima kasih Pak Felix waktu itu di fraksi Nasdem kemudian mendukung, meskipun pada saat kami maju beliau termasuk lawan saya. Tapi inilah komunikasi politik harus dibangun. Dan terima kasih karena setelah kami dorong peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pemberdayaan lembaga atau tatanan masyarakat hukum adat, lalu diketok palu, mereka menerima untuk program itu bisa dijalankan. Dan saya terima kasih. Terima kasih waktu itu meskipun saya maju pertama bukan lewat pintu PDP, tapi almarhum Devi Nurul dengan kawan-kawan termasuk Pak Ronaldo dan Pak Inas Faik, mohon maaf Pak Dikwendi waktu itu belum, beliau bertiga juga mensupport dan mendukung program itu sehingga kemudian terjadi voting di Dewan. Meskipun saya harus katakan waktu voting itu Golkar walk out karena tidak setuju dengan program itu, tapi saya bersyukur akhirnya kita menang. Itu program yang kedua. Jadi sakti itu S itu tadi sumber daya manusia dan sumber daya alam harus diberdayakan, kemudian adat istiadat, olahraga, seni budaya. Karena kami setiap ada kegiatan pasti akan diterima dengan tarian-tarian khas. Karena itu kita mesti pertahankan dan lestarikan. Yang ketiga itu adalah soal program K, kualitas. Kualitas yang kami maksud di sini adalah tadi fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia khusus di dunia pendidikan dan di kesehatan. Apa yang kami lakukan, Pak Wendy dari saksi. Dulu zaman itu sekolah-sekolah banyak ditutup, termasuk salah satu sekolah yang paling unik yang tadi pimpin lagu Indonesia Raya, kampungnya beliau, tempat yang tidak ada listrik, tempat yang tidak ada akses jalan, sekolah ditutup. Di zaman saya berani untuk satu. Karena itu perintah konstitusi 445 ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Masuk jalan di Dan sekarang akhirnya saya masukkan jalan, masukkan listrik, dan IO kita serahkan ke sekolah itu operasional kembali. Jadi ini salah satu kader PDIP yang kemudian berjuang dan kita melihat bahwa ini harus disupport, harus didukung. Ini saya harus jelaskan Pak. Itu. Di dunia kesehatan kalau orang bicara soal pengobatan gratis, pada zaman itu ada perbedaan. Saya harus jelaskan di sini. Kenapa kemudian Simonahan mendapat penghargaan dari Presiden? Mohon maaf Pak Gusti, ini karena Presiden, jadi saya harus tetap menjunjung karena kami walaupun cuti tapi kami bukan. Jadi mohon maaf. Ya, mungkin Bapak merasa hari ini, tapi saya karena masih garis lurus saya mohon ini. Beliau memberikan saya penghargaan 2 kali. Namanya UHC, Universal Health Coverage. Penghargaan bagaimana mengelola kesehatan, mengkolaborasikan program saya namanya Kartu Melaka Sehat dengan jaminan kesehatan nasional. Apa untungnya? Untungnya adalah kalau dengan menggunakan Kartu Melaka Sehat,
dan kolaborasi KTP dengan CKN, maka orang Melaka bisa berobat di seluruh Indonesia. Tapi kalau hanya mengenal KTP, orang Melaka ada batas untuk berobat. Karena kalau rumah sakit di mana kita tidak kerjasama, maka itu akan dibatasi, so pasti tidak diterima. Karena itu saya lakukan itu, dan kenapa dapat penghargaan? Karena di situ beda. Lalu ada lagi keuntungan lain, kita bisa mendapat kuota dari dana dari pusat, bisa membantu kita. Sampai hari ini kita sudah 35 orang dari Melaka, yang dulu KTP-nya belum ada BPJS, yang dulu KTP-nya belum ada KMS, itu langsung diintegrasikan ke JKN. Sehingga mereka walaupun tidak pegang dua kartu tadi, tapi dengan KTP saja bisa berobat. Ada testimoni, ada keluarga saya sakit di Irian, dia telepon, "Bapak terima kasih karena program Bapak ternyata bisa melayani kami di Irian." Ada juga testimoni di Kupang, "Bapak terima kasih karena masuk di rumah sakit Dr. Bengkui standar internasional masih bisa diberikan pelayanan." Itulah program-program kita yang selama ini kita lakukan dan menyentuh pendidikan. Selama ini tidak pernah beasiswa untuk anak orang miskin, Pak. Tapi di zaman saya ada, dan itu bisa jadi saksi Bapak Ronaldo ada di situ, Pak Felix Vera ada di situ. Waktu itu mereka masih anggota dewan. Zaman saya sampai hari ini kartu Melaka Sehat, Melaka Cerdas itu sudah saya gelontorkan untuk 12.301 anak-anak sekolah. Mulai dari SD, SMP. Kemudian karena saya punya batas kewenangan hanya bisa mengurus pendidikan sampai PAUD dengan SMP, maka saya punya strategi lain supaya tidak bertentangan. Kita pakai ada kartu Melaka Cerdas seri A dan ada seri B. Seri B itu untuk anak-anak yang punya skill, punya keterampilan. Dia biar SMA, biar S1, S2, S3, tapi dia punya kelebihan dan dia pakai KTP Melaka, kami masih bisa memberikan bantuan. Termasuk S1, S2, S3 yang mau ujian skripsi, tesis, disertasi, kami mensupport per orang itu 5 juta, dan itu sudah kami serahkan kepada mereka. Dan tidak akan ada penyelewengan anggaran karena semua pakai sistem online. Kartu yang kita berikan itu seperti ATM. Jadi dia masukkan ke ATM, connect langsung dengan bank NTT, dan itu bisa langsung dicair. Itu untuk kualitas sumber daya manusia. Dan ke depan, kalau saya di Felix terpilih lagi, selama ini saya tetapkan juara 1 sampai 5, kami terpilih dan kami bisa naik sampai 10 juara untuk itu yang kita lakukan. Termasuk juga tadi yang insentif untuk tokoh-tokoh adat. Selama ini hanya sekian, tapi ketika kami naik lagi, kami bisa angkat lagi, bisa kita tambahkan lagi untuk tokoh-tokoh adat itu, sehingga raja-raja, liurai, loro, tokoh adat hukum semua punya harga diri, punya eksistensi yang diakui oleh masyarakat. Karena betul itu ada, atau tidak. Itu soal kualitas. Lalu masuk pada tata kelola birokrasi. Ya, hari Senin ini juga akan terjadi perdebatan soal reformasi birokrasi. Pak Gusti, saya baru datang dari Bali, saya memimpin Melaka. Ada 4 potensi yang tidur di Melaka. Potensi pertama pertanian, lahan kering, lahan basah. Potensi kedua itu perikanan dan kelautan. Potensi ketiga itu peternakan, dan yang keempat itu adalah pariwisata. Tapi sayangnya birokrasi dulu dari tata organisasi kita tidak punya dinas peternakan. Padahal itu potensi sangat besar. Dan kami punya lahan untuk pembibitan ternak, tapi tidak ada dinas. Sehingga ketika kita minta tolong bantuan dana ke pusat, nomenklaturnya di-cut karena kita tidak punya dinas. Demikian juga perikanan kelautan. Di zaman saya ajukan peraturan daerah untuk ditetapkan 2 dinas tadi menjadi dinas definitif, sehingga hari ini Melaka sudah punya dinas peternakan dan dinas perikanan kelautan. Ini soal reformasi birokrasi, tata kelola birokrasi. Di zaman saya juga saya tidak suka pindah-pindahkan orang, Pak Gusti. Saya tidak mau ada satu bapak ibu guru yang sama-sama guru atau sama-sama ASN mengajar sama-sama di tempatnya Pak Ronaldo, Pak, di desa Tesa, katakan begitu. Lalu istrinya kita taruh di Tesa, suaminya kita kasih ke Betun saja, itu sudah sangat kesulitan. Karena itu sejak saya memimpin, saya tidak suka seperti itu. Saya mau supaya mereka harus tetap kompak, karena ada kekhawatiran saya memisahkan mereka nanti. Itu saja kita sudah membuat orang tidak beres, tidak nyaman. Karena itu
Di zaman saya tidak suka kotak atik, pindah sana, pindah situ, pindah itu, saya tidak suka. Ini satu hal yang harus saya sampaikan. Masuk tata kelola juga. Sekarang ada pro kontra soal tenaga kontrak. Pak Gusti, saya harus meluruskan. Tenaga kontrak daerah memang cukup besar ketika zaman itu 3.384 yang dikerjakan. Setelah saya masuk, saya kaji bagaimana mungkin kita menempatkan ribuan tenaga kerja sementara kantor saja kita tidak punya. Satu kantor orang duduk di situ tidak lebih dari 10 orang. Lalu kalau kita rekrut 100 orang di satu kantor, bagaimana efektivitas dan manfaatnya apa? Saya melihatnya tidak ada manfaat. Dan anggaran yang dibutuhkan kalau 3.380 sekian, berarti 1 tahun kurang lebih 61 M. Jadi kalau 5 tahun berarti 300 sekian M. Kita harus keluarkan hanya untuk tenaga kontrak. Padahal efektivitas pemanfaatannya tidak sesuai dengan asas manfaat. Lalu saya kaji hasilnya apa? Saya akhirnya bisa membangun stopan lampu merah. Karena melangkah waktu saya datang masih gelap. Itu harus jujur. Saya datang belum ada stopan lampu merah. Tidak ada. 5 tahun. Tidak ada kantor satu pun yang definitif. Tidak ada. Saya datang baru saya desain. Kemudian ada lampu jalan Pak Gusti. Jadi mungkin tadi malam Pak Gusti melihat Melaka sudah agak berbeda. Supaya kalau Pak Gusti bilang menyala abangku, ya kami juga menyala. Karena menyala. Itu. Iya. Kalau Pak bilang menyala, kamu bilang gelap, itu kan tidak sesuai. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi pokok dari itu hasilnya kemudian saya memberanikan diri karena pada saat debat beliau mengatakan bahwa kita tidak akan punya kantor bupati karena tidak ada uang. Saya bilang tidak. Kasih saya waktu 1-2 tahun pas saya bisa tahu. Beliau bilang tidak. 2-3-4 periode pun tidak akan tahu karena uang tidak ada. Ternyata tidak. Begitu saya jadi, mudah-mudahan tanggal 25 November kami bisa resmikan kantor bupati. Dan mohon maaf Pak, agak sok sedikit. Kantor bupati terbesar Nusa Tenggara Timur. Amin. Jadi silakan kalau teman-teman saya di PDP belum lihat kantor, silakan naik ke Labrai, bisa lihat gedungnya seperti apa, view-nya seperti apa, silakan Anda menyaksikan. Pak Gusti juga mau singgah silakan supaya bisa berbicara. Karena kita banyak menjadi Santo Thomas, ketika tidak melihat maka tidak percaya. Gitu. Apalagi tidak dirapat. Ya. Ya begitu, tapi jangan tambah-tambah Roy, raba-raba yang mana, jangan. Ya, jadi itu yang saya harus jelaskan. Gitu. Kemudian di tata kelola juga soal pelayanan publik atau public service. Kami juga punya mobil KTP untuk keliling ke seluruh masyarakat yang belum punya KTP, yang belum punya KK, yang belum punya akte kelahiran, akte kematian. Termasuk setiap kali ada orang nikah, ketika saya bawa sambutan, saya selalu siapkan akte pernikahan langsung ke masyarakat. Itu termasuk pelayanan publik yang kita lakukan, yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan itu pasti kita akan tingkatkan, sehingga kita bisa mendata berapa jumlah penduduk kita di Melaka hari ini. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa mendata. Ini yang saya harus sampaikan. Kemudian terakhir infrastruktur, Pak Gusti, saya harus jujur, memang harus ada pemerataan. Sedikit untuk birokrasi, mohon maaf ini soal politik karena saya Simona lahir besar di Dapil 2 calon bupati, kemudian saya lihat wakil saya dari awal kelihatan mau lawan, saya harus siap-siap Dapil 3 jadi sekda, dan itu baru pertama kali catatan sejarah untuk mereka. Dapil 3 itu dari Belu sampai Melaka, sebelum saya tidak ada orang sekda dari sana. Tapi di zaman saya Pak Ronaldo bisa jadi saksi, jelas. Lalu saya juga bersyukur bahwa PDP hari ini ada wakil Dewan dari Dapil 3. Terima kasih. Ya. Dan itu dari PDP. Ini satu kebanggaan kita. Sehingga tidak ada kesan ketua dewannya Dapil 2, wakilnya Dapil 2, wakil 2 lagi Dapil 2, berarti kami seperti apa ini kekuasaan? Tapi saya bersyukur bahwa ada teman kita dari Dapil 3 jadi wakil 1, karena ketua Dapil 2, wakil 2 juga wakil 2. Ini harus real kita lihat, ini kenyataan. Ya, sehingga pertimbangan itu Pak Gusti, kenapa saya jatuhkan pilihan terhadap Pak Felix Ferry? Karena beliau Dapil 1.
Saya dari 2, beliau dapil 2, dan Sekda sudah kapling dapil 3. Bagi saya keadilan untuk birokrasi clear. Gitu. Dan infrastruktur ada dilihat sendiri. Saya datang, gedung dewan itu belum seperti ini. Saya selesai. Rumah jabatan tidak seperti sekarang. Saya selesai. Kantor bupati apalagi jangan disebut. Tapi sekarang saya bangun. Ada tambahan gedung-gedung di rumah sakit penyangga perbatasan. Ada 2 tambahan gedung karena harus memenuhi syarat untuk kita bisa akreditasi. Gitu. Ada perpustakaan daerah karena tadi sumber daya manusia tadi. Bagaimana kita bicara kualitas SDM sementara tidak ada sarana-prasarana pendukung? Karena itu kita bangun. Lalu rumah sakit, selain rumah sakit penyangga perbatasan, kami juga di zaman saya kita bangun rumah sakit pertama di Dapil 2. Itu kita kerjakan. Dapil 3 yang tadi saya sebutkan bisa dilihat banyak jalan ada di situ. Bahkan Pak Gusti di satu kecamatan di Dapil 3, namanya kecamatan Ikofil. Dulu saya kalah 2.737 suara. Tapi saya tidak suka politik balas dendam. Justru saya bawa puskesmas ke mereka. Saya bawa hotmix ke sana. Dan sampai hari ini, saya belum hitung tahun 2024, 2021 sampai 2023, saya sudah membangun jalan 73.000 sekian. Jadi sudah cukup. Karena Dapil 3 itu, saya ada bawa anggaran 148 miliar untuk kalian membangun infrastruktur. Jadi silakan dicek. Gitu. Dari tolong kalau ada mengatakan bahwa si Munah tidak kerja, itu orang punya mata buta atau telinga tuli. Gitu. Karena fisik non fisik saya bisa jelaskan dan ada data. Gitu. Kenapa saya harus lakukan itu? Karena saya tahu sejak saya masuk pertumbuhan ekonomi Melaka sangat rendah. Waktu itu saya masih terima dengan angka 1,0% sekian. Kemudian begitu saya masuk, saya gebrak, saya lihat solusi. Ini satu-satunya supaya ekonomi di Melaka itu tinggi. Satu-satunya harus lihat pembangunan fisik dan non fisik. Dan gebrakan itu ternyata berhasil. 2021 saya naikkan menjadi 1,95. Sampai dengan 2023 kita sudah naik sampai 3,77. Mohon maaf Pak, kami punya pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Melaka. Data lengkap. Pengangguran juga menurun. Kemiskinan terdapat sampai hari ini kita sama dengan Belu, kita 13%, sama dengan Kabupaten ini. Kita mengalahkan kabupaten-kabupaten senior lainnya. Stunting juga turun, kita 15,5% sekarang. Ini data yang saya kuasai betul karena saya kerja Pak Gusti. Saya kerja dan saya susut dan saya tahu penggunaan anggaran seperti apa, data untuk mengurangi ini, mengurangi itu apa. Karena mau jadi bupati harus tahu persis bagaimana menghadapi yang namanya kemiskinan ekstrim. Bagaimana cara mengatasi? Bagaimana menghadapi pengangguran? Bagaimana menghadapi angka stunting tinggi? Bagaimana menghadapi pertumbuhan ekonomi? Dan bagaimana indeks pembangunan manusia di Melaka? Dan indeks pembangunan manusia di Melaka juga cukup tinggi. Kita sudah di angka 60,6%. Ini fakta-fakta yang saya mau sampaikan. Dan pembangunan Bapak Mama saudara lihat sendiri. Dan saya jujur saya kerja dalam waktu 2 tahun Pak. Karena 2021 istilah kami itu cuci piring orang. Orang lain sudah makan, kami tinggal bersihkan piring-piring. Tapi tidak apa-apa, itu risiko. 2022 saya kerja, 2023 saya kerja, 2024 seperti yang kita hadapi sendiri. Februari Pilpres Pileg, kemudian sekarang Pilkada. Tetapi apakah kita harus mengalah? Tidak. Semangat Bung Karno tetap menggelora, semangat PDIP tetap menggelora. Karena itu saya cinta dengan PDIP, mau bergabung dengan PDIP untuk bersama membangun rakyat Melaka. Dan tertarik saya karena saya asalnya dari anak petani, lahir dari rahim petani sama dengan Pak Felix Bere. Kemudian spirit PDIP adalah kaum marhanis yang harus dilindungi. Kita memang harus melakukan itu karena masyarakat kecil